Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini perkuliahan IPA SD 1 untuk mahasiswa PGSD. Ini kelas 1C tahun akademik 2021-2022 semester 1 ya. Kita lanjutkan presentasi materi kita IPA SD 1. Silakan kepada kelompok yang presentasi untuk mengambil alih sepenuhnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini melalui meeting online. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah IPA SD 1 kelas 1C Bapak Kaspul, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya selaku moderator untuk kelompok akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian makalah dari kelompok yang akan membahas tentang acara pada diskusi kita adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat masukan atau arahan dari dosen pembimbing, yang kelima penutup. Baik, memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 5. Dipersilahkan kepada kelompok 5 untuk menyampaikan materinya. Izin share screen ya, bentar. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rizkia dari kelompok 5 akan membacakan materi hari ini. Yang pertama, pengertian pencemaran lingkungan. Slide kedua ya. Apakah share screen-nya terlihat, Nurul? Tulisannya nggak ada ini. Yang ada judulnya aja. Dan sebentar. Ke slide berikutnya mungkin di judul aja. Ini terlihat, Nurul? Ya, terlihat. Ulun coba play lah. Slide selanjutnya, Ra. Ya. Coba slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Ya, pelan satu persatu ini berarti munculnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rizkia dari kelompok 5 akan membacakan materi hari ini. Yang pertama adalah pengertian pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah penyebaran bahan-bahan tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada materi. Yang kedua, lingkungan adalah kumpulan dari segala sesuatu yang membentuk kondisi dan akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung baik kehidupan individu ataupun komunitas tertentu. Slide selanjutnya.
Macam-macam pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah pencemaran air. Pencemaran air disebabkan oleh beberapa jenis pencemar. Sebagai berikut, 1. Pembuangan limbah industri. Yang kedua adalah sisa insektisida. Dan yang ketiga adalah pembuangan sampah domestik. Slide selanjutnya. Yang ketiga adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah sebuah keadaan di mana adanya berbagai macam substansi kimia yang masuk ke dalam lapisan tanah dan mengubah struktur dan lingkungan yang ada di dalam tanah. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kamalia. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu dampak-dampak pencemaran lingkungan, yang terbagi menjadi yang pertama adalah pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, dan yang ketiga adalah pencemaran tanah. Next. Dampak pencemaran udara. Ada oksidasi karbon, yang terbagi menjadi karbon monoksida dan CO2. Gas CO2 adalah gas yang dihasilkan dari proses pernapasan makhluk hidup, pembusukan bahan organik, dan pelabukan dari batuan. Bila gas ini di atmosfer jumlahnya akan meningkat, maka akan menyebabkan peningkatan suhu pada bumi. Yang kedua ada oksida belerang, yaitu SO dan SO3. Gas sulfur dioksida ini berasal dari pabrik yang menggunakan belerang dan hasil pembakaran fosil. Gas ini jika bereaksi dengan air akan membentuk senyawa asam. Bila senyawa ini turun bersamaan dengan hujan, maka akan terjadilah hujan asam. Yang ketiga ada oksigen nitrogen. NO2, dan gas nitrogen ini sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai bahan untuk membangun protein. Jika gas ini bereaksi dengan air, maka akan membentuk sebuah senyawa asam. Next. Dampak pencemaran air, yaitu sebagai media penyebaran penyakit, peningkatan alga dan eceng gondok. Selanjutnya, menurunkan kadar oksigen dalam air, mengganggu habitat organisme di perairan, dan mengganggu pernapasan karena bau yang menyengat. Next.
Dampak pencemaran tanah, hilangnya humus, air tanah menjadi beracun, hilangnya keseimbangan ekosistem, dan mempengaruhi pola iklim. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri yang akan melanjutkan materi. Dampak pencemaran lingkungan. Pertama, yang paling utama dari dampak pencemaran lingkungan yang kita ketahui itu adalah global warming. Global warming ini sendiri adalah efek rumah kaca yang sering kita dengar. Nah, global warming adalah fenomena di mana meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan juga bumi. Dampak yang bisa kita rasakan yaitu lapisan ozon menipis, es kutub mencair, naiknya air permukaan laut, dan juga curah hujan yang tinggi. Juga hilangnya terumbu karang. Cara pencegahan dan pengendalian pencemaran udara. Pertama, ada penghijauan dan reboisasi. Yang kedua, ada penghijauan dan reboisasi dapat menurunkan polusi udara oleh karbon dioksida. Ketiga, memasang penyaring udara pada cerobong asap pabrik. Yang keempat, penyaring udara cerobong dapat menyaring partikel-partikel yang bercampur dengan asap. Kelima, menetapkan kawasan industri yang jauh dari kawasan penduduk. Keenam, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara pada industri dan pembangkit listrik. Yang ketujuh, memanfaatkan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Misal, minyak bumi kita ganti dengan temuan baru seperti sampah yang dijadikan bahan bakar. Yang kedelapan, ada memanfaatkan energi alternatif yang lebih ramah, dapat berupa energi biogas, energi surya, dan energi panas bumi untuk menggantikan energi minyak bumi dan batu bara. Keenam, melarang warga membakar semak belukar di sekitar hutan dalam membuka lahan pertanian. Selanjutnya, pencegahan dan pengendalian pencemaran air. Pertama, dengan mengurangi penggunaan bahan pembersih yang mengandung bahan aktif yang sulit terurai oleh bakteri pengurai. Yang kedua, memilih deterjen yang aman dan selalu memperhatikan dan mengikuti petunjuk yang tertulis dalam kemasan. Yang ketiga, membuat tempat penampungan air limbah dan mendaur ulang limbah. Yang keempat, mengurangi pemakaian pestisida. Yang kelima, menggunakan pestisida yang lebih ramah lingkungan. Yang keenam, menggunakan alternatif lain yang dapat menggantikan peran pestisida, misalnya pengembangan hama jantan mandul dan memanfaatkan ekstrak bunga atau yang lainnya. Yang ketujuh, tidak membuang limbah zat pewarna ke lingkungan, misalnya ada pabrik industri, biasanya kan industri batik ya, biasanya limbah-limbahnya tuh mereka buang aja ke sungai secara langsung. Seharusnya akan lebih baik jika mereka membuat penampungan sendiri dan mendaur ulang limbah mereka. Yang terakhir, ada pencegahan dan pengendalian pencemaran tanah. Caranya, pertama, mengurangi penggunaan pestisida dan insektisida.
Kedua, tidak membuang limbah, sampah, dan sebagainya secara sembarangan. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang keempat, mempraktekkan dan mensosialisasikan konsep reuse, dan recycle. Yang kelima, menggunakan produk yang mudah terurai secara alami di dalam tanah. Yang keenam, melakukan aktivitas berkebun atau bertani secara organik untuk menghindari cocok tanam menggunakan pestisida. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Nurul Rizky ya. Baik, terima kasih Ara. Kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri tentang pencemaran lingkungan. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Pada diskusi ini akan dibuka 2 sesi untuk bertanya, 3 penanya setiap sesinya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya agar bisa raise hand dan pertanyaannya harap ditulis di kolom chat Zoom. Dan kepada teman-teman yang nantinya ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pemakalah, harap memberi instruksi terlebih dahulu. Ya, dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Harap raise hand. Baik, untuk penanya pertama kepada Leoni Rahman, dipersilahkan. Apa suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Silahkan, bersilakan. Oke. Nama saya Leoni Rahman dari kelompok 9 ingin bertanya. Pertanyaannya, zat asam bisa mencemari udara, terlebih bila menjadi hujan asam. Lalu bila zat asam sudah terkumpul di udara, adakah cara untuk menetralkan zat asam yang sudah mencemari udara itu? Lalu kalau bisa, apa saja zat yang dilakukan untuk proses penetralan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Leoni Rahman yang sudah bertanya. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Asyah Maria untuk menyampaikan pertanyaannya. Kenalkan, nama saya Asyah Maria dari kelompok 11. Nah, pencemaran lingkungan sering terjadi karena kurangnya kesadaran manusia terhadap alam sekitar. Padahal manusia itu sendiri tahu akan dampaknya. Nah, upaya apakah yang dapat kita lakukan atau kita terapkan agar tidak terjadi lagi ke generasi masa depan, terlebih kita ini sebagai calon tenaga pendidik dalam mendidik anak SD. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Asyah Maria yang sudah bertanya. Selanjutnya, kepada Novi Ramadhani dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, saya Novi Ramadhani, izin bertanya. Kerusakan lapisan ozon itu kan salah satu dari akibat pencemaran lingkungan. Mengapa kerusakan lapisan ozon bisa terjadi? Apa sih dampaknya bagi lingkungan dan makhluk hidup? Dan bagaimana cara menanggulangi kerusakan lapisan ozon? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Novi Ramadhani yang sudah bertanya. Untuk pertanyaan sesi pertama, kami tampung dulu. Ya, sementara pertanyaan ditampung, Bapak meluruskan aja ya pertanyaan tadi tentang zat asam ya. Siapa tadi yang zat asam. Ya, zat asam mungkin ada sedikit miskonsepsi ya. Mungkin maksudnya adalah gas asam. Ya, gas asam. Bukan zat asam. Beda ya, jadi gas asam itu maksudnya senyawa-senyawa berbentuk gas, senyawa tersebut berupa senyawa asam. Nah, itu mungkin maksudnya benar ya. Kalau zat asam ini dulu pada awal perkembangan kimia di Indonesia, oksigen itu diterjemahkan sebagai zat asam. Ya.
Jadi oksigen pada awal perkembangannya di Indonesia itu diterjemahkan dengan zat asam. Lalu karbon dioksida diterjemahkan dengan zat asam arang. Ya. Lalu sekarang sampai sekarang agak jarang digunakan zat asam sebagai menterjemah oksigen. Ya. Begitu juga dengan zat asam arang itu sudah mulai jarang digunakan karena langsung menggunakan istilah karbon dioksida. Ya, kenapa zat asam sebagai oksigen dan zat asam arang sebagai karbon dioksida sudah mulai kurang atau tidak digunakan lagi istilah dalam bahasa Indonesia karena langsung menggunakan istilah oksigen dan karbon dioksida. Ya, jadi mungkin maksud Leoni ya. Maksud Leoni adalah gas asam, ya, terutama gas-gas asam yang tadi yang hubungannya dengan pencemaran. Silakan ditanggapi karena kalau mencari browsing dengan zat asam keluarnya oksigen, ya. Kalau browsing dengan senyawa gas asam, ya. Senyawa gas asam sebagai pencemar itu browsingnya. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Leoni Rahman yang bertanya tadi. Baik. Ya. Baik, dipersilakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Leoni Rahman. Jadi Leoni bertanya apakah ada cara untuk menetralkan gas asam, ya kan? Jadi sampai sekarang sepertinya belum ada cara untuk menetralkan gas asam di udara secara langsung. Namun hal itu bisa kita cegah dengan cara-cara seperti hujan asam bisa dicegah dengan membatasi penggunaan bahan bakar fosil serta beralih pada sumber energi baru yang terbarukan, seperti tenaga surya, angin, mikrohidro, dan lain-lain. Terus yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan bahan yang menggunakan bahan bakar fosil, serta mengutamakan pemakaian sarana transportasi umum atau berjalan kaki maupun bersepeda. Yang ketiga, bisa kita terapkan menghemat dan mengurangi penggunaan listrik dari bahan bakar fosil dan menggantinya dengan sumber tenaga surya. Baik, itu saja jawaban dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilakan. Baik, jika ada yang ingin menambahkan, silahkan. Silakan para peserta menambahkan untuk pertanyaan pertama dari Leoni Rahman. Nanti kalau tidak ada Bapak yang menambahkan. Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan. Saya persilakan kepada Bapak untuk menambahkan. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama dari Leoni Rahman tentang gas asam sebagai pencemar dan bagaimana dampak buruknya, ya gitu ya maksud pertanyaan Leoni Rahman ya. Ya. Jadi begini, jawaban siapa tadi? Sudah betul ya. Sudah betul bahwa sumber utama pencemar gas asam adalah hasil oksidasi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu diantaranya adalah minyak bumi, ya termasuk bahan bakar yang digunakan untuk di kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, bahan bakar batu bara, bahan bakar minyak lainnya. Batu bara termasuk fosil ya. Nah, dari pembakaran bahan bakar fosil ini terbentuklah oksida gas. Oksida gas berupa ada yang SO3, ada yang NO2 ya contohnya,
ada SO3, ada NO2. Sumber sulfur dan sumber nitrogen dari oksidasi yang dikandung sulfur dan nitrogen bahan bakar fosil. Jadilah SO3 dan NO2. Itu gas ya. Dalam bentuk gas terlepas di udara. Itu kan knalpot kan menghasilkan asap dan gas ya. Salah satunya berupa oksida nitrogen dan oksida sulfur. Jadilah NO2 dan SO3. Selanjutnya, gas-gas ini belum asam dia. Dia belum asam ya. Lalu di udara bereaksi dengan uap air. SO3 bereaksi dengan uap air jadilah H2SO4. Asam sulfat. Kemudian NO2 saya ulang, SO3 bereaksi dengan uap air H2O di udara menghasilkan H2SO4. Jadilah asam sulfat. Tetapi masih dalam bentuk gas juga. Asam sulfatnya jadilah asam sulfat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi contoh kedua adalah NO2. NO2 bereaksi dengan uap air di udara H2O. Jadilah H2NO3. Asam nitrat. Asam sulfat dan asam nitrat ini kemudian larut dalam air hujan. Larut dalam air hujan. Sehingga air hujan yang seharusnya netral sekarang bersifat asam. Dengan air hujan yang bersifat asam ini maka akan menyebabkan tanah menjadi asam. Mikroorganisme di tanah mati. Tumbuhan-tumbuhan kalau kadar asamnya lebih tinggi juga mati. Air hujan sampai ke sungai dan laut. Sehingga air sungai dan air laut juga menjadi asam. Apabila keasaman tinggi, maka juga dapat mengakibatkan mikroorganisme air sungai dan air laut mati. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan tingkat tinggi di laut dan di sungai juga ikut mati apabila efek dari pencemaran udara yang menghasilkan asam tadi menyebabkan hujan asam. Nah, jadi itu ya efek dari gas-gas asam di udara sebagai hasil pencemaran lingkungan, pencemaran udara. Mungkin itu aja yang Bapak tambahkan ya. Silakan berikutnya, soal berikutnya. Pertanyaan kedua. Baik, terima kasih kepada Bapak Kaspo yang sudah menambahkan jawaban dari Tiara Rizky. Untuk kelompok 5, saya persilahkan menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, terima kasih kepada Nurul Rizky ya. Jadi untuk pertanyaan kedua tadi dari Asia Maria yang bertanya, upaya apakah yang dapat kita terapkan agar tidak terjadi lagi pada generasi ke depan tentang pencemaran lingkungan tadi ya, kesadaran manusia terhadap pencemaran lingkungan, terutama kepada anak didik kita, yaitu anak SD. Yang pertama, yaitu kita mengenalkan apa sih itu kebersihan lingkungan kepada mereka secara yang pengertian yang ringan-ringan saja. Terus yang kedua, memberi pemahaman pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kepada anak didik. Yang ketiga, kita memberikan contoh-contoh baik seperti memilah sampah antara organik dan anorganik. Terus juga kita memberi saran kepada anak didik untuk tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan sekolah saja, tetapi di rumah mereka juga menerapkan kebersihan lingkungan, tetap menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Kita beritahu seperti ayo rapikan kamarnya, kita jaga kebersihan kamarnya masing-masing. Dan juga untuk di lingkungan sekitar, misalnya mereka jajan, selain di lingkungan sekolah, kadang mereka juga
juga bermain kan di lingkungan sekitar rumahnya. Nah, kita kasih tahu ketika pembelajaran masih di sekolah, kita kasih saran kepada mereka untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah mereka dengan tetap membuang sampah pada tempatnya. Sekian jawaban dari saya. Jika ada teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Rizky dari sudah jawab pertanyaan kita. Untuk yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Ingin menambahkan, Moderator. Baik, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Ismi Khairunisa dari kelompok 4, izin menambahkan salah satu cara untuk mengajarkan anak agar tidak mencemari lingkungan adalah yang pertama, kenalkan kepada mereka alam. Pastikan untuk memperkenalkan alam atau lingkungan sekitar terlebih dahulu sehingga anak itu bisa mencintai alam sekitarnya. Yang kedua, ajarkan kepada mereka buang sampah pada tempatnya. Mengajarkan buang sampah pada tempatnya ini bisa menjadi sebuah kebiasaan baik sehingga lingkungan di sekitarnya itu tidak kotor. Setelah itu, ajarkan pada anak untuk mengurangi penggunaan plastik seperti berikan kepada mereka tugas untuk membawa bekal dari rumah sehingga pada siang hari bisa dimakan bersama-sama dengan temannya. Selanjutnya ajak mereka berkebun. Dengan berkebun mereka bisa lebih untuk mencintai alam sekitarnya, mencintai tumbuhan, mencintai lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ismi Khairunisa yang sudah menambahkan jawaban dari Tiara Rizky. Apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? menambahkan moderator. Baik, dipersilahkan kepada Leoni Rahman untuk menambahkan jawabannya. Jadi saya Leoni Rahman dari kelompok 9 ingin menambahkan jawaban dari jawabannya Tiara. Menurut saya metodenya itu bisa dengan memberikan media pembelajaran atraktif kayak video yang menarik, memperkenalkan alam lewat video itu dengan animasi-animasi yang membuat anak itu tuh tergugah gitu melihat alam. Oh, semenarik itukah alam? Karena anak-anak ini sifatnya suka hal yang menarik. Kalau misal mereka sudah tertarik, mereka akan mendalami hal itu. Lalu juga kita juga memberikan contoh langsung, kita yang melakukan penjagaan alam, misalnya dengan mencontohkan menanam pohon, lalu mereka menyaksikan langsung, jadi mereka bisa menirunya, karena sifat dasar anak itu adalah peniru yang cepat meniru. Lalu kita juga bisa memberikan contoh kerusakan alam yang membuat mereka takut gitu untuk melakukan suatu pencemaran. Jadi hal itu akan membekas di pikiran mereka dan membuat mereka berpikir untuk menjaga alam lebih baik. Sekian jawaban penambahan dari saya. Terima kasih. Baik, Ya, terima kasih kepada izin moderator. Oh, Inggit, silakan Bapak. Ya, makasih tadi pertanyaan dan tanggapannya bagus ya, sudah lengkap aja Bapak. Bapak hanya menggarisbawahi aja bahwa untuk dalam proses pendidikan itu dalam rangka mencintai lingkungan, dalam rangka mengurangi pencemaran lingkungan dan dampaknya sudah betul ya, bisa melalui pendidikan langsung atau tak langsung. Yang pendidikan langsung tadi sudah dikemukakan mungkin lewat video-video dan sebagainya, sudah dikemukakan oleh dengan pembelajaran yang menarik ya, sudah dikemukakan oleh Leoni Rahman. Kemudian tadi juga Tiara ya
Tiara juga sudah menjelaskan ya bagaimana pendidikan itu lewat permodelan. Modelnya adalah kita sendiri sebagai guru memberi contoh perilaku ya, model perilaku ya. Model bukan model yang pura-pura tidak ya, tapi memberi contoh nyata pada peserta didik bagaimana hubungannya dengan mengurangi pencemaran, termasuk bagaimana mengelola sampah. Tadi Tiara sudah menjelaskannya. Bagaimana mencintai lingkungan, bagian dari berkebun juga bagian dari menghindari pencemaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Sudah bagus dan lengkap untuk penjelasan baik dari Tiara maupun dari Liani. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Leoni Rahman dan Bapak Kasbo yang sudah menambahkan. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nopi Ramadhani. Pertanyaannya, kerusakan lapisan ozon itu kan salah satu dari pencemaran lingkungan. Mengapa kerusakan lapisan ozon itu bisa terjadi? Apa sih dampaknya bagi lingkungan dan makhluk hidup? Dan bagaimana cara menanggulangi kerusakan lapisan ozon tersebut? Jadi, aktivitas manusia di bumi bisa menyebabkan lapisan ozon menipis. Misalnya polusi udara. Penyebab utama penipisan lapisan ozon adalah senyawa kimia yang bernama CFC. CFC ini berasal dari mesin pendingin, gas aerosol, dan produk plastik. Ketika CFC terkena sinar ultraviolet di atmosfer, senyawa itu terurai menjadi senyawa yang mengandung klorin. Saat klorin berinteraksi dengan molekul oksigen pada ozon, molekul tersebut akan terurai. Biasanya dampak dari reaksi itu disebut dengan lubang ozon. Dampak yang akan terjadi jika lapisan ozon terus-menerus menipis adalah yang pertama menyebabkan kanker kulit, yang kedua menyebabkan katarak mata, dan yang ketiga adalah penurunan kesehatan. Penurunan kesehatan itu disebabkan karena kekurangan vitamin seperti vitamin D. Yang keempat, ada kehidupan darat, tumbuhan yang terhambat akibat peningkatan ultraviolet yang mengganggu rantai makanan. Yang kelima, mengganggu ekosistem, mengubah alur pertukaran karbon dioksida antara atmosfer dan biosfer. Cara menanggulanginya, pelapisan ozon tersebut dapat dilakukan dengan yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang kedua, menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, melakukan penghijauan atau reboisasi. Yang keempat, mengurangi penggunaan listrik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Amalia yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, moderator. Baik, dipersilakan. Saya izin Hairunisa dari kelompok 4, izin menambahkan dampak dari penipisan lapisan ozon. Salah satunya yaitu pertama menyebabkan global warming atau pemanasan global. Yang kedua, meningkatkan resiko kanker karena radiasi paparan dari sinar UVA dan UVB itu lebih tinggi sehingga menyebabkan manusia terpapar kanker itu lebih tinggi juga. Yang ketiga, membahayakan makhluk hidup. Keberadaan makhluk hidup sangat tergantung pada sinar matahari, akan tetapi hanya 10% saja. Untuk 90%-nya disaring oleh lapisan ozon yang ada di atmosfer. Apabila terlalu banyak mendapatkan
sinar matahari itu akan berdampak buruk bagi makhluk di bumi. Yang selanjutnya menyebabkan kerusakan pada mata, karena sinar UV yang berasal dari matahari juga dapat merusak mata kita, dan apabila lapisan ozon ini menipis, maka terlalu banyak sinar UV yang terpapar sehingga mata kita akan menjadi rusak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, kepada Ibu sudah menambahkan jawaban. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Silakan, ada yang ingin menambahkan? Penanggulangan untuk mencegah penipisan lapisan ozon. Nah, tindakan yang dapat kita lakukan pada saat ini demi memelihara lapisan ozon, memulai pengurangan atau tidak menggunakan lagi produk-produk rumah tangga yang mengandung zat-zat yang dapat merusak lapisan pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Nah, oleh karena itu diperlukan upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta semua pihak dalam program perlindungan lapisan ozon. Memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan peranan lapisan ozon untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Memperkenalkan kepada masyarakat bahan, proses, produk, dan teknologi yang tidak merusak lapisan ozon. Mungkin sedikit penambahan dari saya. Terima kasih. Baik, kepada Aisyah Asiah Maria, terima kasih sudah menambahkan jawaban. Selanjutnya kepada Nurin Nabila Helsa Putri, saya persilahkan untuk menjawab, untuk menambahkan jawaban. Perkenalkan, saya Nurin Nabila dari kelompok 10. Ingin untuk pertanyaan Nopi Ramadhani dari kelompok 1. Dalam artikel yang saya baca, yang bisa lapisan ozon dan penanggulangannya. Nurul, suaranya ada kecil. Nurin. Iya, Pak. Sudah jelas, Pak? Sudah, sip. Dalam artikel tersebut ada beberapa poin penting yang saya ambil, yaitu ozon adalah suatu gas yang terdiri dari molekul-molekul ozon. Setiap molekul ozon mempunyai 3 atom oksigen. Konsentrasi ozon yang tinggi mengakibatkan gangguan kesehatan manusia dan penurunan produksi pada tumbuhan. Peningkatan ini diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi gas pencemaran udara seperti nitrogen, karbon monoksida, dan lain sebagainya. Penanggulangannya ada beberapa penanggulangan yang saya ambil dari artikel tersebut, yaitu menanam pohon di sekitar tempat tinggal, menggunakan kemasan yang tidak terbuat dari styrofoam, dan menggunakan bahan kertas atau organik sebagai penggantinya. Melarang produksi dan impor peralatan yang menggunakan ODS. Nah, ODS di sini yaitu ozon deficiency species, sejenis zat perusak ozon yang hampir sama dengan CFC yang disebutkan teman saya tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Nurin Nabila Helsa Putri yang sudah menambahkan jawaban. Selanjutnya saya buka pertanyaan untuk sesi kedua. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya untuk raise hand. Baik, dipersilahkan kepada Ismi Khairunisa untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Khairunisa dari kelompok 4. Pertanyaannya, tolong jelaskan struktur tanah yang belum tercemari dan sesudah tercemar. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ismi Khairunisa yang sudah bertanya. Selanjutnya dipersilahkan kepada Muhammad Niko Wahyudi untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Niko Wahyudi dari kelompok 1. Pertanyaan saya, menurut kalian pencemaran manakah yang paling berpotensi menyebabkan global warming? Jelaskan dan berikan alasannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Muhammad Niko Wahyudi yang sudah bertanya. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Muhammad Muhyiddin untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, apakah suara saya terdengar? Siap, terdengar dengan sangat jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin dari kelompok 9. Pertanyaan saya hampir mirip dengan Nicole, tapi menurut kalian pencemaran manakah yang paling minim menyebabkan global warming? Jelaskan dan berikan alasannya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Muhyiddin yang sudah bertanya. Untuk ketiga pertanyaan tadi kami tampung dulu untuk didiskusikan jawabannya. Harap menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Rizkia dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari Ismi Hairunisa. Baik, pertanyaannya adalah, tolong jelaskan struktur tanah yang belum tercemar dan sesudah tercemari. Baik, kondisi struktur tanah akan sangat mempengaruhi pada kondisi edafis dan lingkungan sekitarnya. Struktur tanah yang baik atau belum tercemar biasanya memiliki tingkat stabilitas yang stabil dan kandungan di dalamnya tidak bercampur dengan unsur kimia yang bisa merubah struktur dari tanah tersebut. Baik, ciri-ciri tanah yang baik dan belum tercemar adalah pertama, lapisan humus yang tebal. Humus atau bunga tanah adalah ciri utama yang lahan subur. Humus berwarna gelap dan bisa dijumpai di permukaan tanah. Yang kedua, kadar keasaman tanah. Kadar keasaman tanah atau pH tanah yang baik berada di angka 6-8. Untuk mencapai angka yang ideal, tanah biasanya diolah dengan cara pengapuran. Yang ketiga adalah biota tanah tinggi. Biota tanah seperti cacing, tanaman kecil, mikroorganisme menjadi indikator tanah tersebut subur. Yang keempat adalah vegetasi tinggi. Selain biota mikrofauna dan mikroflora yang tinggi, indikator lain adalah keragaman vegetasi yang juga tinggi. Vegetasi tanah yang tinggi memudahkan pekerjaan untuk menyuburkan tanah. Yang kelima, tekstur seperti lempung. Ciri tanah subur berikutnya adalah teksturnya seperti lempung, yakni tidak mudah lapuk dan kuat mengikat unsur penting di dalam tanah. Struktur dan ciri tanah yang belum tercemar adalah yang pertama, derajat keasaman atau pH tanah sangat tinggi.
Yang kedua, tanah yang memiliki derajat keasaman atau pH sangat tinggi tidak dapat digunakan untuk menanam tanaman yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. pH yang tinggi justru akan merusak bagian-bagian dari tanaman. Lalu yang kedua adalah kandungan mineral yang sangat sedikit. Tanah yang baik dan subur pasti mengandung banyak mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan tanah untuk hidup, seperti C organik, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, nitrogen, dan oksigen. Tetapi jika sudah tercemar, jumlah kandungan mineral-mineral tersebut sangat sedikit dan digantikan oleh zat polutan yang kadarnya melebihi ambang batas. Yang ketiga, tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan. Jika tanah mengandung plastik dan bahan lain yang tidak dapat diuraikan dalam jumlah besar, dapat dipastikan tanah tersebut sudah tercemar. Plastik dan bahan tersebut akan mengontaminasi tanah dalam jangka waktu yang lama sehingga membuat kondisi tanah sangat buruk. Lalu yang keempat adalah pertumbuhan mikroorganisme dan jamur. Pertumbuhan mikroorganisme dan jamur yang tidak ada. Tanah yang subur menjadi tempat tinggal yang baik untuk mikroorganisme dan jamur. Salah satu ciri tanah yang tercemar adalah tidak adanya pertumbuhan mikroorganisme dan jamur, baik di permukaan maupun dalam tanah. Lalu yang kelima adalah unsur hara tanah hilang. Selain dapat menyuburkan tanah, unsur hara juga berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan mikroorganisme dan tanaman. Jika unsur hara hilang, pertumbuhan dan perkembangan tersebut tidak akan terjadi. Hilangnya salah satu bagian penting dari tanah ini dapat terjadi karena adanya logam di dalam tanah. Kontaminasi dari pestisida dan limbah cair, baik dari industri maupun rumah tangga. Tanah yang tercemar akan menimbulkan banyak kerugian, baik bagi manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroorganisme lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Muhammad Niko Wahyudi. Maaf, sebelumnya apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Dilanjutkan aja, Nero, silakan. Baik, saya lanjutkan. Pertanyaan dari Muhammad Niko Wahyudi adalah, menurut kalian, pencemaran manakah yang paling berpotensi menyebabkan global warming? Jelaskan dan berikan alasannya. Global warming atau pemanasan global menjadi salah satu ancaman besar bagi umat manusia. Mungkin tidak saat ini, bisa Anda rasakan. Namun efek dari fenomena ini akan tampak puluhan tahun, bahkan belasan tahun kemudian. Lalu, apa sih penyebab utama global warming itu? Penyebab utamanya adalah peningkatan suhu. Disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca muncul karena meningkatnya polusi seperti karbon dioksida dan metana. Meningkatnya polusi akibat karbon dioksida dan metana mayoritas disebabkan oleh aktivitas yang dilakukan manusia. Mengutip dari Ensiklopedia Britannica, pemanasan global pada pertengahan kedua abad ke-20 disebabkan karena kegiatan manusia. Energi matahari sebagian besar dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak yang kemudian mengenai permukaan bumi dan berubah dari cahaya menjadi panas. Permukaan bumi kemudian menyerap sebagian panas sehingga menghangatkan bumi, dan sebagian dipantulkan kembali keluar angkasa. Namun, menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana di atmosfer yang diperparah dengan gas emisi dari pabrik. Kendaraan bermotor dan buangan gas aktivitas manusia mengakibatkan sebagian dari panas ini dalam bentuk radiasi inframerah tetap terperangkap di atmosfer bumi. Gas-gas inilah yang menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh permukaan bumi, sehingga panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Bahkan tahun 2019 lalu merupakan tahun terpanas kedua setelah tahun 2016. Suhu rata-rata daratan dan lautan pada 2019 adalah 0,95 derajat Celcius di atas rata-rata di abad ke-20. Itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban lagi? Izin menambahkan, moderator. Baik, kepada Aisyah Maria dipersilahkan untuk menambahkan jawaban. Menurut saya,
yang menyebabkan menurut saya pencemaran udara, karena udara adalah faktor penting dalam kehidupan. Nah, pencemaran udara atau perubahan salah satu komposisi udara dari keadaan normal mengakibatkan terjadinya perubahan suhu dalam kehidupan manusia. Nah, pengaruh polusi udara juga dapat menyebabkan pemanasan efek rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global. Mungkin itu saja. Baik, kepada Aisyah Maria, terima kasih sudah menambahkan jawaban. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban lagi? Baik, sepertinya tidak ada yang ingin menambahkan jawaban lagi. Kepada kelompok 5, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Muhyiddin. Pertanyaannya, menurut kalian pencemaran manakah yang paling minim menyebabkan global warming? Jelaskan dan berikan alasannya. Di PowerPoint sudah dijelaskan ada 3 pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara yang terjadi di bumi secara umum berdampak pada lingkungan, termasuk perubahan iklim dan pemanasan global. Pencemaran udara terjadi karena sudah melebihi toleransi lingkungan yang ada. Saat atmosfer terus berada pada temperatur yang tinggi, bumi juga terus berputar sehingga secara alamiah awan dingin akan berdatangan untuk mendinginkan panas tadi. Jadi dengan demikian banyak awan maka lama-kelamaan akan turun hujan. Itu dampaknya jika ada pemanasan, jadi ada pemanasan global, perubahan iklim, dan pemanasan kota yang terdampak dari pencemaran udara. Yang kedua ada pencemaran air. Sungai adalah sumber gas rumah kaca yang sangat besar dan polusi membuat emisinya berkali-kali lebih buruk. Semakin tercemar sungai, maka semakin besar kadar emisinya. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu perubahan pola iklim. Efek pencemaran tanah sangat berbahaya, menyebabkan hilangnya keseimbangan ekosistem. Tanah tercemar secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi pola iklim. Masalah yang dihadapi adalah peningkatan suhu, aktivitas cuaca yang tidak pada musimnya, dan hujan asam. Dampak negatif terhadap lingkungan. Ketika penggundulan hutan dilakukan, maka tutupan pohon terganggu lalu menyebabkan ketidakseimbangan yang curam dalam siklus hujan. Siklus hujan akan terganggu dengan berkurangnya tutupan hijau. Jadi pohon dan tanaman yang membantu menyeimbangkan atmosfer akan terganggu keseimbangannya yang dapat menyebabkan pemanasan global, efek rumah kaca, curah hujan tidak teratur, banjir bandang, dan lainnya. Nah, dari situ dapat kita simpulkan bahwa ketiga pencemaran lingkungan tersebut memiliki dampaknya masing-masing terhadap global warming. Namun, ada pencemaran lain, yaitu pencemaran suara. Tidak seperti pencemaran lainnya, pencemaran suara tidak bisa kita lihat, tetapi menjadi sebuah ancaman nyata, baik di darat maupun di laut. Suara yang dianggap mencemari yaitu suara yang tidak diinginkan atau yang mengganggu sehingga dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan manusia dan organisme lain. Dampak dari pencemaran suara itu berdampak pada kesehatan kita, contohnya gangguan pendengaran, gangguan tidur, dan gangguan mental. Dari dampak pencemaran suara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran suara tidak mengakibatkan global warming. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menjawab pertanyaan. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban? Mungkin sudah cukup ya, Nurul, sudah jelas anggota tim kelompok 5 menjelaskan ya. Bapak hanya ingin menggarisbawahi aja lagi hubungannya dengan pemanasan global.
kesimpulan hubungan pemanasan global adalah meningkatnya kadar CO2 di udara sampai melewati batas ambang daya dukung lingkungan. Dengan melewati batas ambang daya dukung lingkungan ini berarti konsentrasi CO2 di udara akibat pencemaran dari asap pabrik, asap kendaraan bermotor, dan beberapa pencemaran yang menghasilkan CO2 yang cukup tinggi, sehingga CO2 di udara dan dengan kadar yang tinggi dan melampaui nilai ambang batas minimum ini mengakibatkan global warming, yaitu meningkatnya suhu bumi. Kenapa suhu bumi meningkat? Karena adanya lapisan CO2 yang terlalu tinggi kadarnya, sehingga radiasi yang dipancarkan oleh cahaya matahari tidak kembali ke angkasa, tetapi dengan adanya kadar CO2 yang tinggi di udara menyebabkan dia balik kembali ke bumi. Dengan balik kembali ke bumi mengakibatkan meningkatnya suhu bumi. Suhu bumi mengakibatkan global warming, salah satunya nanti akan menyebabkan es di kutub mencair. Kalau es di kutub mencair, maka permukaan air laut tinggi meningkat. Sampai akhirnya beberapa pulau mungkin tenggelam dan banjir dan sebagainya. Ya, mungkin itu aja yang Bapak garis bawahi ya. Sudah selesai diskusi kita dan presentasi kelompok 5. Dipersilahkan ditutup ya. Persilahkan ditutup ya. Bapak mohon pamit. Bapak ganti baju karena mau ke masjid ya. Nah, ya. Bapak pamit duluan. Silakan Nurul Rizkia dan teman-teman menutup acara presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak. Saya akan menutup diskusi hari ini. Demikian presentasi dari kelompok 5 hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Kasful dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.